saya Siti Nurlaila Arsyada, NIM 44. Dan saya Latifah Ainul Fadilah, NIM 61. Kami dari kelas B4 DKI akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip konseling sofistik. Stay tune ya. Nah, konseling sofistik itu pendekatan dalam praktek bimbingan dan konseling yang memadukan teknik konseling modern dengan nilai-nilai spiritual Islam, khususnya ajaran tasawuf. Konseling ini tidak hanya fokus pada aspek psikologis klien, tetapi juga pada dimensi spiritual yang mendalam. Dalam konteks masyarakat muslim, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena memberikan pemulihan jiwa yang tidak hanya bersandar pada rasio dan emosi, tetapi juga pada hubungan transendental dengan Allah SWT. Agar konseling sofistik berjalan secara efektif, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar sebagai fondasi dalam praktiknya. Nah, yang pertama itu prinsip tauhid. Prinsip utama dalam konseling sofistik adalah tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Allah SWT. Dalam proses konseling, prinsip ini menjadi landasan bahwa segala permasalahan yang dihadapi manusia harus dikembalikan kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan solusi utama. Konselor sofistik mengajak klien untuk menyadari bahwa hidup ini merupakan bagian dari perjalanan menuju Allah, dan segala bentuk kesulitan adalah ujian yang mengandung hikmah. Nah, prinsip ini membantu klien untuk menata ulang makna hidupnya, membentuk kesadaran spiritual, serta membangun orientasi hidup yang tidak hanya berorientasi dunia, tetapi juga ukhrawi. Hal ini juga mengarahkan konseling untuk tidak menggantungkan harapan pada makhluk, melainkan pada Sang Khalik. Yang kedua, prinsip tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yaitu inti dari ajaran tasawuf yang juga menjadi prinsip utama dalam konseling sofistik. Konseling sofistik bertujuan membantu klien mengenali dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit batin seperti iri, dengki, sombong, tamak, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, konselor mendorong klien untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, memperbanyak zikir, serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Dengan prinsip ini, konseling tidak hanya menyelesaikan masalah secara psikologis, tetapi juga membimbing klien menuju proses pembinaan akhlak dan kesucian jiwa yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan mental dan emosional individu. Nah, yang selanjutnya prinsip ma'rifatul atau pengenalan terhadap Allah. Dalam konseling sofistik, salah satu tujuan utama adalah membawa klien kepada ma'rifatullah, yaitu kesadaran yang dalam dan mendalam tentang kehadiran serta kekuasaan Allah SWT dalam hidupnya. Ma'rifatullah bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman spiritual yang menyentuh hati dan jiwa. Konselor mendorong klien untuk lebih mengenal Allah melalui perenungan ayat-ayat Al-Quran, pengalaman hidup, serta mendekatkan diri melalui ibadah. Dengan mengenal Allah secara mendalam, klien akan merasakan ketenangan jiwa, pasrahan atau tawakal, dan makna hidup yang lebih utuh. Yang keempat, prinsip ikhlas atau niat yang tulus karena Allah. Ikhlas merupakan kunci dalam setiap amal perbuatan, termasuk dalam proses konseling sofistik. Prinsip ini menuntut baik konselor maupun konseli untuk menumbuhkan ketulusan dalam proses pemulihan jiwa. Konselor harus meniatkan proses bimbingan bukan untuk kepentingan pribadi atau duniawi, tetapi semata-mata untuk membantu sesama demi mendapatkan ridha Allah. Di sisi lain, klien juga diajak untuk menata ulang niat hidupnya, membersihkan motivasi dari ambisi duniawi yang berlebihan, dan menguatkan komitmen spiritual. Dengan keikhlasan, proses konseling menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada perubahan diri yang hakiki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ada Arsada. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip sofistik. Selanjutnya yaitu prinsip sabar dan syukur dalam kehidupan. Manusia tidak pernah lepas dari ujian, dan dua sikap utama yang diajarkan dalam tasawuf adalah sabar dan syukur.
Konseling sofistik menanamkan prinsip bahwa dalam menghadapi musibah dan cobaan, klien harus bersikap sabar, sedangkan dalam menerima nikmat, ia harus bersyukur. Melalui prinsip ini, konselor membimbing klien agar memiliki daya tahan spiritual, mampu memandang kesulitan sebagai bentuk pendidikan dari Allah, dan menjadikan setiap kejadian sebagai sarana mendekat kepadanya. Sabar dan syukur juga membentuk kestabilan emosi dan sikap positif dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu prinsip tawakal dan ridho. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha secara maksimal. Sedangkan ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Kedua prinsip ini penting dalam proses konseling sofistik, karena seringkali klien merasa gelisah akibat terlalu menggantungkan hasil dari usaha manusiawi. Konselor sofistik membantu klien untuk berserah diri dan tidak memaksakan kehendak, sambil tetap melakukan ikhtiar. Ridho menjadikan klien tidak larut dalam kekecewaan dan tidak kehilangan makna hidup dalam kondisi apapun. Selanjutnya yaitu prinsip hubungan yang etis dan rahmatan. Konseling sofistik sangat menekankan pada hubungan antara konselor dan klien yang dibangun atas dasar kasih sayang, empati, dan niat suci. Konselor harus menjadi cermin kebaikan, menampilkan akhlak mulia, serta menciptakan suasana aman dan damai dalam proses konseling. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai tasawuf yang menekankan cinta atau mahabbah, kasih sayang atau rahmah, dan kelembutan. Dalam prosesnya, konselor tidak menghakimi tetapi membimbing dengan penuh hikmah dan kesabaran. Terus kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip dalam konseling sofistik merupakan ruh yang menghidupkan proses bimbingan berbasis spiritualitas Islam. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan emosional atau mental, tetapi juga memberikan bimbingan rohani yang mengantarkan klien pada ketenangan, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid, takziah, ma'rifatullah, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ridho, serta hubungan etis yang penuh rahmah, konseling sofistik menjadi jalan yang utuh untuk membina kesehatan mental dan spiritual secara menyeluruh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.